Selamat datang kembali di episode terbaru dari Asumsi. Gue Pangeran Syahan dan ini Iman Syafi'i akan membahas soal isu-isu seperti biasa yang aktual, berkembang, yang banyak digosipin, banyak diomongin sama orang. Sekarang kita mau ngomongin mengenai Kepala BIN yang akan diganti. Kita tahu bahwa Kepala BIN dalam setahun terakhir adalah Sutioso, bekas Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan sekarang mantan Ketua Umum PKPI, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. mereka maunya disebut PKP Indonesia sih, by the way. Kayak PDI Perjuangan. Oke. Sama berarti ya. Iya. Anyway, terlepas dari gimana cara nyebut nama partainya, ini sebenarnya agak menarik untuk dicermati karena Sutioso tuh baru jadi Kepala BIN cuma Tahun ya? baru setahun. Cepet banget loh. Cepet banget. Gue lagi lihat nih daftar Kepala BIN masa jabatannya dari mulai Arie Kumaat tuh tahun 99, Arie Kumaat 2 tahun, Hendro Priyono 3 tahun, Syamsir Siregar 5 tahun itu zaman SBY. periode ya. Satu periode zaman SBY. Sutanto 2 tahun, Marciano Norman 4 tahun kurang lebih. Sutioso itu baru menjabat 8 Juli 2015. Jadi sekarang cuma setahun lebih dikit lah. Tahun lebih dikit. Nah, pertanyaannya adalah kenapa cuma setahun langsung diganti? Asumsi gue ada beberapa faktor. Pertama, kata asumsi orang-orang, Sutioso tuh udah terlalu tua. Banyak yang bilang udah pikun. Beneran, jadi kalau dengar-dengar, wah habis meeting sama Sutioso, agak banyak skipnya gitu. Terus juga kalau dari kinerja, beberapa juga bilang banyak kecolongannya, beberapa kasus teror. Ya walaupun menurut gue nggak hanya BIN sih yang bertanggung jawab untuk teror-teror yang terjadi. Yang ketiga, gue rasa Sutioso di depan Jokowi udah kehilangan posisi tawar yang kuat ya. Jadi kalau dulu misalnya dia adalah Ketua Umum PKP Indonesia yang jadi salah satu partai penyokong Jokowi di Pilpres. Nah sekarang PKP Indonesianya udah, pertama Sutioso sudah tidak jadi ketua, kedua partainya sendiri sudah diambil alih dari Sutioso, diambil alih oleh Hendro Priyono. Yang mana sebenarnya orangnya Jokowi juga kan? Iya, orangnya Jokowi juga. Jadi kayak ya tau lah ya. Lah kalian bisa berasumsi sendiri lah. Cuman ini semakin nunjukin lagi ya salah satu politiknya Presiden Jokowi gitu sejak berkuasa 2014 bahwa di mana-mana harus ada orangnya dia gitu. Yes, ya kan? harus Ya ada kan? orangnya dia. Dan harus firm gitu. Ya. Daripada waktu Hendro Priyono yang mana kita kenal selama ini sebenarnya dia nggak pernah mengedepankan kekuatan partai politik ya kan? Iya, betul. Ya kan nggak pernah kan karena dia lebih pada militernya kan Iya, pada betul. backgroundnya gitu. Tapi sekarang salah satu sekutu terkuatnya Presiden Jokowi sekarang jadi ketua umum partai. Iya. Sementara di partai-partai lain pun ketua Iya. umum ya, Iya. temennya dia juga gitu kan. Wiranto. Jenderal juga. Jenderal juga. Oh iya, Setia Novanto. Iya kan, iya kan gitu. Jadi kelihatan banget sih Jokowi ingin menguatkan cengkeramannya di itu partai-partai politik. ya itu sebenarnya kalau dilihat dari perspektif politik praktis sih sebenarnya pinter banget. Iya, pinter banget. Nah, yang menarik sebenarnya adalah emang seberapa signifikan sih PKP Indonesia sebagai partai politik karena kan sebenarnya partai ini walaupun isinya orang-orang keren gitu, jenderal-jenderal pensiunan gitu. Iya. Ini bahkan yang mendirikan partainya ini adalah dulu bekas Panglima TNI, Edi Sudrajat gitu. Tapi kan secara elektoral kan nggak banyak sebenarnya powernya. Kenapa penting banget sih, Mas? Ya menurut gue gini, partai politik sekecil apapun kalau udah punya jaringan, ibaratnya udah established lah, ya wajar-wajar aja sih untuk dipelihara dan dipegang ya untuk 2019 nanti. Gak usah partai politik yang udah berdiri, yang baru aja pun kan bisa sangat dimanfaatkan gitu untuk 2019 ntar. Ketua Umum PKP Indonesia sebelumnya yang kepala BIN digantikan ketua umum baru yang bekas kepala BIN kepala juga. BIN. Yang lama makin Dedi kayaknya. Partai ini serem juga ya berarti. Nah, satu isu lainnya adalah mengenai penggantinya Sutioso. Nah, masih ingat nggak? Itu Budi Gunawan. Masih pada inget nggak sih kasusnya dulu kan Orang sempat masih pada heboh. inget ya. Bahkan dulu asumsi episode pertama itu ngomonginnya Budi Gunawan. Dan sekarang namanya udah keluar, gue nggak melihat asistensi yang tinggi Iya, dari publik iya. pada waktu dulu nama Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri. Jadi kalau kalian lupa, Budi Gunawan itu dulu adalah calon Kapolri Yang sudah disetujui. yang sudah diajukan, yang sudah disetujui oleh DPR, diajukannya oleh Presiden Jokowi ya. Satu-satunya calon ya. Iya betul. Lalu tiba-tiba bergulir nih, protes kasus dan segala macam. Akhirnya KPK mengusut kasusnya dan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut ya kalau nggak salah. Akhirnya Nggak jadi lantik. nggak jadi dilantik, tapi status tersangkanya juga dicabut. Itu tuh gara-gara ini ya, proses persidangan kalau nggak salah. Lupa gue. Pokoknya dicabut gara-gara Oh ini apa namanya? Pra-peradilan. pra-peradilan, bener. Pra-peradilan. Dan gitu kan kalau nggak salah Budi Gunawan tuh jadi Wakapolri ya abis itu ya. Wakapolri. Karena jadi Kapolri ya Baru baru di Haiti. Haiti. Nah sekarang balik lagi nih, terus nggak ada yang protes segala macem gitu. Seperti biasa gitu bahwa Iya. nggak tahu ya mungkin gimana, apakah sentimen publik nggak konsisten atau mungkin belum panas atau mungkin BIN nggak dianggap penting kali. Kalau menurut gue sih penting banget. Penting banget ya. Penting banget ya. Karena BIN bisa melakukan apa aja yang nggak kita tahu sih sebenarnya. Lembaga telik sandi itu Iya. memang beroperasinya kan di luar pengetahuan banyak orang. Nah, gitu. makanya. Dan asumsinya lagi adalah Budi Gunawan ini sebenarnya orang yang sangat disukai, bahkan sangat dicintai oleh banyak pihak. Dari mulai Ibu Mega, Ajudannya ya. bekas ajudannya, Jokowi Jokowi sendiri sama-sama orang Solo. Iya, orang Solo. Habis itu DPR itu langsung oke lah pokoknya intinya gitu loh. Walaupun yang pertama sebelum Kapolri juga udah tahu ada kasus, tetap lulus fit and
proper test. Kemarin juga diajukan oleh Jokowi untuk ketua BIN juga langsung lulus. Kayaknya dia tuh lovable banget ya. Gak tau Nih kalau di party nih Budi Gunawan nih asik nih orangnya. Yoi. Asik nih. Semua orang pengen ngomong sama dia nih kayaknya gitu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kasih ya kita nggak tahu. Karena yang kayaknya nggak suka sama BG gitu dari kemarin-kemarin tuh kayaknya dari kalangan masyarakat gitu. Iya betul. Dari kalangan pelaku politik gue nggak lihat Pelaku politik nggak ada yang nggak suka. Nggak ada yang suka. Jadi dari partai manapun, oposisi, dari partai mendukung pemerintah pun semua oke-oke aja sama makanya pas dia mau diajuin jadi Kapolri kan DPR yang mana nggak semuanya partainya presiden kan Iya, betul. iya aja kan gitu. Iya aja. Jadi kayak bersatu gitu. Jadi BG ini asik nih orangnya. Ini orangnya gaul nih. Jadi kita tunggulah keasikan-keasikan yang akan dibawa BG sebagai kepala BIN. Mudah-mudahan nggak terlalu genit seperti kepala BIN sebelumnya. Yang kepala BIN terakhir maksudnya gitu. Iya, kepala BIN sebelumnya maksudnya Iya, yang terakhir iya. itu kan agak genit. Terakhir kali waktu kepala BIN-nya polisi waktu itu udah lama ya. Kalau gue lihat ya, kalau gue lihat ya dari segala riwayat kepala BIN, yang polisi itu cuma setahun doang. Ada yang juga mengkritisi kan. Yes. Karena katanya kalau polisi jadi kepala BIN itu Kurang kompeten ya. Iya, jadi kayak banyak nggak tahu, gue juga nggak tahu karena gue nggak tahu gimana gitu. Ada asumsi juga kemarin gue dengar bahwa oh iyalah kenapa sih nggak hanya dari TNI, emang kurang jenderal. Ya balik lagi ya, kepala BIN juga jabatan politik, jadi ini pertimbangannya udah politik sih menurut gue, bukan soal kapabilitas lagi. Walaupun dengar-dengar nih asumsi orang BG sih sebenarnya ya pinter memang. Oh ada yang bilang BG adalah ahli orkestrasi. Itu mungkin yang lo bilang asik tadi. Ya? Asik kakaknya. Jadi mengorkestrasi beberapa pihak, jadi semua senang. Make sense. Yoi. Jadi nanti kita lihat aja kira-kira apakah bakal ada yang sentimen negatif atau enggak, tapi nggak tahu ya gue. Sekarang kayaknya orang udah nggak mikirin ginian ya. Iya benar. Udah terbagi ke banyak hal lainnya, tapi ya kita tanya nanti BG kayak gimana, BIN kayak gimana. Semoga bisa bekerja dengan baik, Bisa proaktif menjaga Indonesia, terutama keamanannya. Jadi BIN itu orang presiden yang oke banget, Kapolri juga orang presiden oke banget, itu kan orang-orang semua sekelilingnya orang-orang presiden semua. Jadi kita tepuk tangan dulu buat terusin Jokowi. Ini Jokowi. Enggak. Gue gini ya, gue Apa? tangannya kalau orang bilang katanya presiden nggak ngerti atau presidennya naif, polos, gue rasa sih nggak ada polos-polosnya sih. Atau presidennya di-steer oleh siapa gitu. Gue rasa presidennya is a very good politician. Yes, It's very good politician. So sekian asumsi dari gue sama Iman. Subscribe cuy.